Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya, Rofiah Yuliawati SPDSD, CGP Angkatan 6, Kabupaten Karawang. Dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan Bapak Andriansah Pulhulawa MPD sebagai fasilitator, Bapak Cucu Mustika MPD sebagai pengajar praktik. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama yaitu dengan Ibu Sri Mulyani sebagai Kepala Sekolah SDN Tanjung Pakis 3 dan Bapak Agustriana sebagai Kepala Sekolah SDN Telaga Jaya 1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sampai hari ini masih diberi nikmat iman dan sehat dan selalu bersyukur kepada Allah. Ya, punten mengganggu waktunya ya Ibu ya. Nggak apa-apa. Kebetulan saya mendapatkan tugas Bu untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah di SDN Tanjung Pakis 3 ya, di mana tempat saya mengajar ya Bu ya, tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Bu. Di sini kan Ibu sudah lama ya Bu menjadi kepala sekolah ya. Alhamdulillah. Hampir ada 15 tahun lebih. 20 tahun lah. Tentunya banyak sekali permasalahan yang Ibu hadapi selaku pimpinan sekolah ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Bu? Baiklah, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dalam setiap lembaga sekolah itu pasti ada temuan-temuan kasus permasalahan yang mungkin terjadi di antara rekan guru dengan rekan guru atau siswa dengan siswa ya, karena mungkin sifatnya manusia kan hilaf dan salah ya Bu ya. Nah, dalam hal ini saya melihat berdasarkan dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika benar lawan benar, maka kasus tersebut dinamakan dilema etika. Nah, iya, betul sekali Bu. Nah, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang terkait dengan dilema etika gitu, di mana ada dua kepentingan yang benar sama benar gitu. Nah, Ibu seperti apa pengambilan keputusan di sekolahnya? Baik, terima kasih. Dalam hal ini kalau saya dalam mengambil keputusan itu yang dimana sama-sama penting dan benar, maka saya harus melihat dulu kasusnya terlebih dahulu atau pokok permasalahannya apa begitu ya. Jadi saya akan melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang yang paling benar gitu, mana yang paling benar, dan tentunya keputusan tersebut agar menguntungkan kedua belah pihak. Nah, langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusannya Bu? Baiklah. Untuk mengambil keputusan, langkah-langkah tentunya tidak sembarangan, ini harus dengan cermat. Adapun biasanya yaitu saya dengan pertama mengamati permasalahan yang ada, kemudian melihat siapa yang terlibat dan cross check permasalahan berdasarkan saksi-saksi yang ada, dan langkah-langkah yang dilakukan menentukan akar permasalahan yang ada. Misalnya siapa yang terlibat tadi ya, yang terlibat terus yang menanyakan yang terdekatnya sebagai saksi untuk menjelaskan. Kemudian kami akan mengajak berdiskusi atau bermusyawarah dengan semua warga sekolah untuk membuat beberapa opsi keputusan, kemudian menimbang lagi opsi tersebut agar keputusan
yang diambil benar-benar keputusan yang tepat. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan langkah-langkahnya ya Bu ya, dengan beberapa langkah dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, yang paling efektif, yang Ibu anggap paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan, hal apa Bu? Kalau di Lema Etika ada permasalahan benar dan benar, ya selama ini saya melakukan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya sebagai kepala sekolah, tetap tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena di sini mungkin perlu melalui musyawarah dengan dewan guru, ya, komite dan warga sekolah lainnya. Saya melakukan kasus, kemudian melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum dan mencari manfaat untuk jangka panjang. Tentunya ketika Ibu mengambil sebuah keputusan ya Bu ya, tentunya ada sebuah tantangan Bu, apalagi itu dilema etika. Di satu sisi yang ini benar, di satu sisi lagi yang ini benar. Nah, tantangan apa gitu yang Ibu hadapi gitu Bu selama ini? Ya tantangan ya tergantung kasus permasalahannya yang tadi saya bilang bahwa yang paling pokok permasalahannya apa gitu ya, melihat dari seberapa berat atau ringan kasus permasalahan yang kita hadapi misalnya. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi itu ya merupakan sebuah tantangan ya Bu ya, sebagai seorang pemimpin bagaimana memutuskan gitu antara kedua-duanya benar gitu ya, tidak merasa dirugikan dan barulah kita menetapkan keputusan atau mengambil keputusan yang harus menguntungkan kedua belah pihak, jangan sampai ada yang dirugikan. Nah, ketika Ibu menghadapi suatu masalah dalam penyelesaian itu, apakah ada jadwal tertentu Bu gitu? Ada jadwalnya atau seperti apa gitu? Alhamdulillah selama ini memang saya sebagai kepala sekolah di SDN Tanjung Pakis 3 ini menerapkan tidak ada atasan atau bawahan ya. Ya ini dalam ini dulu ya Bu ya. Jadi saya dalam ini hanya ada sebutan rekan kerja gitu. Jadi supaya dalam bekerja sama itu lebih enjoy dan nyaman begitu. Nah, ini ada hubungannya dengan untuk memutuskan masalah yang ringan, ya saya langsung saja diputuskan hari itu juga, kita selesaikan hari itu juga permasalahan itu untuk menentukan mengambil keputusannya dengan cara bermusyawarah dengan warga sekolah. Jika masalah itu cukup berat, biasanya langsung putusan lewat jalur musyawarah juga yang melibatkan semua warga sekolah. Dan mungkin kalau memang ada pelebaran masalah yang setelah musyawarah masih ada yang merasa belum puas, kami akan meminta saran kepada tokoh masyarakat yang betul-betul bisa memberikan solusi. Iya. Ada tidak Bu faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan gitu? Ya, faktor-faktor yang mempermudah dalam keputusan itu saya sangat berterima kasih kepada ya terutama rekan kerja yaitu dewan guru, ya warga sekolah semua. Sehingga saya bisa menetapkan dan mengambil keputusan saya yang berdasarkan musyawarah dengan semua warga sekolah dan mendapat supaya ada keputusan yang saya ambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu berbagai macam kasus, menghadapi berbagai macam kasus, apalagi kasus dilema etika, tentunya ada pembelajaran yang Ibu ambil ya. Nah, pembelajaran yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan itu apa saja Bu? Ya, banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil hikmahnya. Ini juga untuk mungkin untuk diri saya sendiri dan mungkin juga sebagai ilmu kita bagikan kepada orang lain. Jadi pelajaran yang dapat saya ambil yaitu menjadi bijaksana dalam menganalisis permasalahan yang ada sehingga saya dapat mengambil keputusan setepat-tepatnya yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Alhamdulillah sesi wawancara kita sudah selesai Ibu. Mudah-mudahan
apa yang Ibu utarakan tadi bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Siang Pak Agus. Selamat siang Bu Rofiah. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak Agus ya. Saya mendapatkan tugas CGP untuk mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan kemarin saya sudah mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekolah saya, dan ini Pak Agus yang kedua ya. Saya akan menanyakan beberapa pengalaman Pak Agus selaku kepala sekolah dalam menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan yang ada di sekolah Pak Agus. Silakan. Baik. Ya. Selama ini Pak Agus menjabat sebagai kepala sekolah. Bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi oleh Pak Agus, apakah dilema etika atau butuhan moral? Kalau dari definisi sendiri kan dilema etika itu bernilai benar dan benar. Artinya itu berkaitan dengan moral ya Bu ya. Kalau benar dengan benar. Kemudian kalau bujukan apa? Moral. Bujukan moral itu tentu bernilai benar dan salah. Saya definisi dari apa aja disebutnya definisi itu sendiri. Jadi saya bagi dua tuh keputusan itu kasus-kasus tersebut. Nah, tadi kan Pak Agus sudah menjelaskan tentang definisi dilema etika dan bujukan moral. Nah, bagaimana Pak Agus ketika mengambil sebuah keputusan di sekolah Pak Agus ketika kasus itu dua-duanya sama-sama benar Pak? Oh, jadi dilema etika. Dilema etika ya. Untuk dilema etika yang saya pikirkan yang pertama itu adalah prinsip keputusannya. Apa yang saya ambil itu adalah hasil akhirnya. Oh gitu ya. Apakah hasil akhir keputusan saya itu membawa dampak yang lebih baik, maka akan saya ambil keputusan yang berakhir membawa kebaikan untuk semua, gitu, terutama untuk murid. Berdasarkan hasil akhir ya Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang akan ditempuh oleh Pak Agus selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu? Langkah-langkah secara teori kan ada 9 itu banyak ya. Betul. Namun akar permasalahan yang pertama yang harus kita cari itu akar permasalahannya. Kemudian dari akar permasalahannya kita pertimbangkan yang lain-lainnya sampai kalau misalkan saya bisa putuskan sendiri, saya putuskan sendiri. Kalau tidak, saya musyawarahkan dengan rekan guru yang ada di sekolah ini. Yang tadi 9 langkah yang Pak Agus jelaskan itu, yang Bapak anggap paling efektif dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu apa Pak? Untuk dilema etika kan kalau pengambilan keputusan itu seni ya Bu ya. Seni itu akan berakhir, seni itu selalu perpaduan dari beberapa macam sehingga menjadi suatu keindahan pada akhirnya. Saya selalu berprinsip mana yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat berfaedah untuk banyak orang, itu yang saya ambil. Gitu ya Pak. Nah, tantangannya Pak dalam sebuah mengambil keputusan tentunya Bapak menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, tantangannya seperti apa Pak? Kalau tantangan pasti ada ya Bu ya. Setiap pengambilan keputusan ada yang disenangkan gitu dengan keputusan yang berpihak pada dia, ada yang tidak suka dengan keputusan saya. Yang pasti sebagai kepala sekolah saya harus bisa adil dan bijaksana dalam pengambilan keputusan tersebut. Harus bijaksana tentunya ya Pak ya. Dan bernilai kebajikan juga Bu untuk semua. Semuanya. Nah, ketika Pak Agus menghadapi sebuah kasus tadi gitu ya, ada jadwalnya nggak Pak dalam mengambil sebuah keputusan itu? Kalau kasus kan Bu datangnya tidak terjadwal. Ya, betul kalau sekali, kasus Pak. itu bisa tiba-tiba. Nah, seperti apa ya? Kalau sekolah itu saya sebagai kepala sekolah itu seperti saya membawa kendaraan gitu. Ketika di depan kita ketemu belokan kan antara pilihan kiri dan kanan, misalkan kalau dilema etika itu baik-baik dua-duanya, maka saya harus tentukan juga seketika itu saya harus belok kemana. Tidak mungkin saya lurus terus sedangkan kita harus belok ke kiri dan ke kanan gitu ya. Sederhananya seperti itu. Ketika keputusan itu dapat kita pikirkan dulu dengan baik-baik sehingga mendapatkan banyak pertimbangan, mungkin saya akan tunda dulu keputusan tersebut gitu, bisa saya putuskan lewat musyawarah dengan rekan-rekan guru di sekolah gitu. Iya Pak ya. Adakah Pak faktor-faktor yang memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan? Saya kira lingkungan di sini, lingkungan
agamis, ya, juga berpendidikan, itu salah satu faktor yang mendukung apapun keputusan yang sekolah putuskan itu dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Saya kira hal yang paling penting itu kan sumber daya manusia. Kalau orang yang tidak berpendidikan, apapun yang kita laksanakan belum tentu dapat mereka terima dengan baik begitu. Iya, nah dari hasil tadi Bapak memaparkan, dari hasil wawancara tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari kasus-kasus tersebut, Pak? Kalau kasus itu membuat kasus itu seperti cobaan Ya, hidup dari ya, pengalaman Pak itu sebagai sebuah pengalaman yang sangat berharga, yang sangat mahal sekali, sehingga sebagai pemimpin saya bisa adil dan bijaksana gitu. Semakin matang juga kita dalam mengelola kasus permasalahan gitu. Jadi bukan mengutamakan ego, emosi dan lain sebagainya, tapi kita berusaha adil dan bijaksana sehingga mendapatkan keputusan yang bernilai kebajikan gitu, untuk semua, kebaikan untuk semua. Ya. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya. Mudah-mudahan yang Pak Agus sampaikan menjadikan pembelajaran buat diri saya ke depannya untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak ya, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan di mana kasus itu dilema etika ya Pak Agus ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga Ibu juga sukses dalam melaksanakan program CGP ini. Amin, amin, amin. Lulus dan bisa diangkat juga jadi kepala sekolah. Amin, amin ya. Hal-hal menarik yang muncul dalam wawancara. Yang pertama, mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah, mengidentifikasi akar permasalahan yang ada. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan tanggung jawab. Yang saya dapatkan dari sesi wawancara ini ialah bahwa keduanya telah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dua kepala sekolah, memiliki persamaan dan perbedaan dalam pengambilan keputusan. Persamaannya yaitu tahap identifikasi permasalahan melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan melalui musyawarah dengan berbagai alternatif solusi. Perbedaannya yaitu pimpinan yang pertama lebih menekankan diskusi terhadap permasalahan yang ada dan berpikir jangka panjang. Sedangkan pimpinan yang kedua lebih menonjolkan pada analisis masalah dan berpikir berbasis hasil akhir. Rencana ke depan para pimpinan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan secara runut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Jika saya mengalami permasalahan dilema etika atau bujukan moral, saya akan menerapkan 4 paradigma tersebut, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Tentunya keputusan yang saya buat berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berpihak kepada murid, dan bertanggung jawab. Cukup sekian Bapak Ibu Guru hebat hasil wawancara dan kesimpulan yang telah saya buat. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Salam Guru Penggerak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.